Halo guys, kembali lagi bersama gue Selman Basara di Basra Channel TV. Oke, pada konten kali ini gue bakal, karena gue ada lama gitu ya, udah lama banget gak konten YouTube, gue udah lama gak ada videonya. Kali ini gue mau bikin konten review wayang lagi, karena udah lama banget ya gue nggak review wayang, sedangkan wayang gue terus-terusan bertambah. Ya bertambah juga mengurang ya, banyak yang gue jual, banyak yang gitu dah. Oke, kali ini gue mau review wayang golek salah satu anggota dari Pandawa 5. Siapa? Lihat. Oke, gue bakal review salah satu anggota dari Pandawa 5. Dan ini adalah Pandawa yang terkuat, Pandawa yang paling ditakuti dan paling disegani. Tiada lain tiada bukan, kalau para punakawan sih nyebutnya Juragan Ageng atau Juragan Besar. Ini dia. Nah, Arya Bima. Oke guys, jadi gue mau review sedikit tentang kisahnya Arya Bima ini. Jadi Bima ini adalah anak dari Pandu Dewanata dan Dewi Kunti Nalibrata, yaitu anaknya Pandu yang kedua, yang disebut dengan Pandawa 5. Pandawa 5 ya kan. Pandawa itu ada 5. Yang pertama Yudhistira, yang paling kalem. Yang kedua Bima, ini yang paling gede. Terus yang ketiga Arjuna, yang paling tampan, kayak kayak Arjuna pokoknya. Terus yang keempat dan kelima itu kembar, Nakula dan Sadewa. Pasti udah pada tahu dah ya tentang Pandawa 5. Nah, ini adalah salah satu anggotanya. Kisah kelahiran Bima itu waktu lahir. Jadi dia tuh pas lahir nggak dalam berbentuk bayi, tapi masih berbentuk seperti kepompong atau yang disebut dengan bungkus gitu dah. Pokoknya masih berbentuk apa sih disebutnya itu, ketuban ya, pokoknya gitu. Masih berbentuk bungkusan, dan bungkusan itu nggak bisa dirusak, nggak bisa dirobek. Nah, jadi dibantulah oleh para dewa waktu itu. Dibantu oleh salah satunya tunggangannya Batara Guru yang Otipati Jagatnata, yaitu Gajah Sena namanya, kalau nggak salah sih ya. Mungkin lihat aja di kisahnya, di kisah di kisah Bima Mungkus tuh ada. Jadi waktu lahir nama Bima ini bukannya Bima, apa tuh? Nama lahirnya dia tuh adalah Bratasena, karena diambil dari Gajah Sena gitu guys. Pokoknya begitu deh. Karena dia lahirnya susah, akhirnya dibantu sama seekor gajah namanya Gajah Sena. Pas sudah keluar, bungkusannya itu sama dewa tuh diambil, terus diberikan kepada Begawan Sempani, yang bakalan nanti itu bungkus bakal jadi Jayadrata, pihak Kurawa gitu. Yang matinya nanti sama Bima juga. Nama Bima artinya kalau dalam bahasa sononya begitu ya, Bima itu artinya luar biasa. Ada yang mengartikan Bima itu artinya mengerikan, ada yang mengartikan istimewa atau banyak lainnya dah. Pokoknya artinya Bima itu.
Bima mempunyai kuku pancaneka, kuku pancanaka. Wah, kuku pancanaka. Kenapa dia punya kuku pancanaka? Jadi gini sebenarnya, guys. Jadi Pandu itu sebenarnya nggak bisa mempunyai anak, mandul, karena dia pernah waktu lagi dalam perburuan, ada rusa atau kijang gitu ya, kijang yang lagi kawin terus dibunuh sama Pandu. Walaupun sebenarnya itu kijang itu bukan kijang asli, yaitu seorang pertapan atau seorang resi yang berubah menjadi seekor rusa hanya untuk biar bisa free sex gitu. Nah, akhirnya para dewa ngutuk Kak Pandu biar nggak punya anak. Akhirnya, kenapa Pandawa bisa terjadi? Pandawa bisa ada karena para Pandawa itu titisan para dewa. Gitu, guys. Jadi salah satunya Bima ini titisannya dewa Batara Bayu, dewa angin. Gitu. Delak didek, pakdu, pakdu, trek, pakdu, trek. Tuh guys. Kalau misalnya dari kalian ada lagi kisah lengkapnya boleh di komen aja. Oke, gue nggak bakal lama-lama bikin ini konten karena setiap minggunya bakal review wayang satu-satu. Satunya Bima. Ya. Ini produknya Kang Atep Bratasena, tapi gue belinya di Abah Dalang Asep terus Diana Sutisna dari Giri Mekar Harja. Masih ada labelnya. Mohon maaf Bima, gue buka. No, ya Giri Mekar Raharja tuh Bima. Walaupun ini gue mesennya baru, gue mesennya benar-benar baru jadi ya, tapi ya gitu dah. Arya Bima. Tadi niatnya sih gue bakal kasih rompi, kasih pangkat, sama beberapa anting-anting karena pas datang emang kondisinya begini doang. Dan ini dodotnya juga udah ganti ya. Tadinya kotak-kotaknya gede, ini gue ganti kotak-kotak kecil karena biar lebih wah aja gitu, kayak keren. Sekarang kita praktekin suara Bima. Iya. Net. Iya, aku Jaluk Ampura. Ora bisa tatakolan, ora bisa tatak rama koyo wong kelo koyo wong lian. Iku arepe aku seorang kapiten mempunyai kuku panjang. Ini aneh Bima gitu ya. Mungkin situ aja. Enggak lah, masa kita baru mulai udah-udahan ya. Nih Bima punya ini nih, apa namanya, kalung naga, yang kalau kata dalang-dalang nih banyak yang bilang gitu ya, jadi naga ini perlambang Bima itu nggak pernah bohong orangnya. Bima itu nggak pernah bohong. Jadi kalau dia sekali bohong, ular ini bakal nyatok ke muka, ke leher, cek gitu, cek. Itu makanya pertanda Bima itu nggak pernah bohong karena ada ularnya di sini. Itu makanya ularnya juga menghadapnya ke leher Bima langsung. Jadi kalau Bima bohong langsung cek, kodar. Gitu guys. Terus Bima itu punya di mahkotanya itu ada tanda bocah setegalan, atau yang disebutnya enggak ya, pokoknya artinya itu Bima itu sifatnya masih anak-anak. Jadi nggak bisa, dia nggak pernah mikir lagi kalau buat melakukan sesuatu, kayak misalnya buat ngebunuh Dursasana waktu perang Bratayuda di hari-hari terakhir. Ngebunuh Dursasana, darahnya diminum. Nah itu kan nggak pakai mikir lagi kan, langsung bunuh, cerot, isep, srup, dan darahnya dipakai untuk keramasnya Dewi Drupadi waktu itu kan. Ntar banyak review-review wayang lainnya deh. Ini kali ini kita review wayang Bima dulu. Dan Bima juga waktu itu pernah menyamar menjadi jagal bilawa, tukang jagal, tukang potong-potong hewan kurban gitu dah pokoknya.
dengan nama Bilawa. Waktu itu Pandawa dihukum 12 tahun di penjara dan 1 tahun menyamar. Kalau misalnya menyamarnya itu ketahuan, dia bakal mengulangi kembali 12 tahun kembali di penjara gitu. Tapi ternyata Duryudana tidak sesuai janjinya, PHP-in ke Pandawa. Akhirnya Bima murka, nunjuk ke Kresna buat jadi duta perang gitu, guys. Waktu itu sih banyak yang nyamar, kayak Yudhistira nyamar waktu itu jadi Wijakangka, yaitu penasihat raja di negara Wirata. Bima jadi Jagal Bilawa, Arjuna jadi Kandihuratnala. Ada yang bilang Arjuna itu jadi Kandihuratnala, ada jadi tukang gendang, ada yang jadi seniman, ada juga yang bilang jadi banci. Pokoknya itu beberapa versi dah gitu ya. Arjuna jadi banci itu. Terus Nakula Sadewa jadi lupa lagi. Jadi apa gitu. Ya pokoknya kalau yang inget komen aja, lupa nih. Lagi ngeblank. Nakula Sadewa waktu nyamar jadi siapa? Nah terus Dewi Drupadi pun nyamar waktu itu jadi Dewi Rini. Ada yang bilang jadi Dewi Ratih, jadi pembantu kerajaan gitu. Diikuti para punakawan yang setia, Semar, Cepot, Tawala Gareng. Oke. Ini Bima tadi udah gue bilang ya, ini produknya Kang Atep Bratasena. Tapi kalau masalah chatnya sih gue nggak tahu yang ngechat siapa, tapi ini bagus sih. Tuh, ya. Chatnya bagus ya. Pokoknya hasil chatnya bagus, gue suka. Itu mungkin sejarah singkatnya dari Bima. Sekarang gue review tentang wayangnya ya. Ini sebenarnya rada, kalau menurut logika gitu ya, ini kan sispek sebenarnya perutnya Bima, tapi gendut. Iya deh, mungkin variasi kali ya. Nggak apa-apa deh tuh, lihat aja perutnya sispek, kotak-kotak, tapi gendut, buncit. Iya deh gitu deh pokoknya. Ini juga tadi sebenarnya ularnya ada tanduknya nih, cuma tanduknya kata pengrajinnya patah atau gimana, gue juga nggak tahu lah. Tuh ya, kuku pancanaka. Ini kuku pancanaka ini pernah dipakai buat ngebunuh beberapa orang waktu itu. Waktu Bima ngikut sayembara Drupadi jadi melawan Gandamana, ini digunain. Waktu Dawala jadi gila itu yang Jos gitu waktu itu. Pakai ini. Terus Raden Dursasana mati pakai ini. Trot. Kalau misalnya tentang tarian-tarian wayang, gue udah beberapa kali ya. Tarian wayang Polai Bing Punggawa itu kan ada Bima tuh waktu itu. Aku pakai narinya gitu kan. Lu pasti pada lihat. Ya walaupun beberapa itu viewersnya gue yakin itu dikit sih viewersnya. Tapi ya nggak jadi masalah, karena gue nampilin wayang di YouTube bukan karena untuk biar gue famous atau apa, tapi karena kecintaan gue terhadap seni dan budaya, khususnya wayang golek. Itu menjadi semangat buat gue. Apalagi sekarang kan gue udah kerja, dan tujuan gue emang ya pertama buat beli motor, tapi ya tujuan lainnya untuk ini, untuk mengembangkan seni yang gue impikan dari dulu gitu guys. Oke, mungkin segitu aja review dari gue. Kurang lebihnya ya nggak kurang nggak lebih deh, pokoknya segini deh ya. Oke, Bim, gue mau ngomong apa lagi, Bim? Naon? Gue ngomong apa lagi kira-kira? Iya, penutupan weh. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Mangga mun hayang di share mah, tapi jangan di share memalukan. Baru kali ini kan Bima ketawa. Nah,
Di dalang-dalang yang lain gak pernah ada Bima ketawa. Cuma di YouTube Basra Channel TV doang yang melihat Bima ketawa. Oke guys, mungkin segitu aja dari gua. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe, ditekan loncengnya. Jangan malu-malu karena subscribe itu gratis kalau kata Rafathar. Mungkin itu aja dari gua. See you to the next video. Bye bye.